Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syakira Al-Humaira dengan NPM A1G024071. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang program kerja komite sekolah dan sistem kerjasama antar sekolah dan komite sekolah adalah badan mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali siswa, komunitas sekolah, dan tokoh masyarakat yang berfungsi untuk membantu meningkatkan keahlian pendidikan di sekolah. Komite ini berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan sekolah untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Lalu ada tujuan dan fungsi komite sekolah. Tujuan utama komite sekolah adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Fungsi utama komite sekolah mencakup mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Yang kedua, mendukung pelaksanaan program sekolah. Yang ketiga, memberikan masukan dan saran terkait kebijakan pendidikan. Dan yang keempat, menggalang dukungan baik dari segi moral, material, maupun finansial untuk kemajuan sekolah. Lalu ada program kerja komite sekolah. Pengembangan infrastruktur sekolah. Komite sekolah dapat terlibat dalam pembangunan atau renovasi fasilitas fisik seperti kelas, laboratorium, perpustakaan, dan area bermain. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Lalu ada penggalangan dana. Salah satu fungsi utama komite sekolah adalah menggalang dana untuk kebutuhan pendidikan yang tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh anggaran sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, studi lapangan, atau penyediaan alat-alat penunjang pendidikan. Lalu ada pelatihan dan pengembangan guru. Komite sekolah dapat bekerja sama dengan sekolah untuk mengadakan pelatihan atau workshop bagi guru guna meningkatkan kompetensi mengajar. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Komite sekolah bisa membantu dalam menyelenggarakan dan mendanai kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, kesenian, atau klub ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi. Komite sekolah berperan dalam mengawasi pelaksanaan program-program yang ada di sekolah, serta memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Dan yang terakhir itu ada sosialisasi dan edukasi. Komite sekolah juga bisa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua atau wali siswa mengenai pentingnya peran mereka dalam pendidikan anak, serta berbagai isu pendidikan seperti kesehatan mental dan pola asuh. Lalu yang keempat yaitu sistem kerjasama antar sekolah dan komite. Yang pertama ada perencanaan bersama. Sekolah dan komite bekerja sama dalam merencanakan program-program pendidikan seperti penyusunan anggaran tahunan, program peningkatan kualitas pendidikan, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu, yang kedua ada keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Komite sekolah harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis di sekolah, seperti kebijakan penerimaan siswa baru, program pengembangan fasilitas, atau kebijakan terkait kesejahteraan siswa. Lalu yang ketiga yaitu ada rapat berkala. Sekolah dan komite harus mengadakan rapat secara berkala untuk mengevaluasi program-program yang telah berjalan, membahas permasalahan yang muncul, dan merumuskan susulan bersama. Yang keempat, pembagian tugas dan tanggung jawab. Untuk mengoptimalkan kerjasama, penting adanya perkembangan tugas yang jelas antara pihak sekolah dan komite. Yang kelima yaitu ada pelaporan dan evaluasi. Kerjasama yang baik harus didukung dengan sistem pelaporan dan evaluasi yang transparan. Komite sekolah harus menerima laporan berkala mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran, serta dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja sekolah. Lalu yang keenam ada penggalangan sumber daya. Komite sekolah dapat membantu sekolah dalam menggalang sumber daya dan masyarakat, pemerintah atau pihak swasta untuk mendukung kegiatan pendidikan. Yang kelima ada tantangan dan solusi. Tantangannya yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi. Yang kedua, perbedaan pandangan atau kepentingan antara komite dan pihak sekolah. Dan yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Solusinya, yang pertama, meningkatkan komunikasi dan dialog antara sekolah dan komite.
Yang kedua, menyusun kesepakatan tertulis tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dan yang ketiga, mengembangkan strategi penggalangan dana dan sumber daya secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Komite sekolah berperan penting dalam membantu sekolah mencapai tujuan pendidikan melalui dukungan moral, material, dan pengawasan. Kerjasama yang efektif antara sekolah dan komite dapat memperkuat sistem pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan mendukung pengembangan potensi siswa secara maksimal. Itulah penjelasan materi tentang program kerja komite sekolah dan sistem kerjasama antar sekolah dan komite. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.